Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya sama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya seru banget nih pemirsa. Kali ini lagi-lagi kita kehadiran Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi bersama Ibu Tri selaku Kepala Bidang Pemasaran. Assalamualaikum Ibu Tri. Dan kita juga kehadiran Eyang Anjar selaku pimpinan Sanggar Seni Kusuma. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa nih rasanya ya kita ngomongin soal Dinas Pariwisata luas sekali karena nggak habis-habis episodenya, karena kita mau mendalami untuk memasarkan pariwisata yang ada di Kabupaten Bekasi nih. Bu Tri, kita mungkin perkenalkan diri dulu Eyang ya. Kalau kemarin mungkin pemirsa BRTV udah kenal sama Bu Tri, sekarang kita mungkin akan ngulik Eyang, siapa nih Eyang Anjar sebenarnya? Oke, Eyang, mungkin Eyang perkenalkan diri dulu, Eyang sebagai siapa kepada pemirsa BRTV di rumah, silahkan Eyang. Baik, terima kasih. Untuk semuanya, salam kenal. Perkenalkan, saya Eyang Anjar Purwani, tapi lebih tenar, lebih keren kalau disebut Eyang. Nah, Eyang Anjar ini sekarang adalah salah satu seseorang yang memiliki komitmen, konsistensi terhadap seni, yaitu ingin menggenggam tradisi, melestarikan seni budaya bangsa. Nah, Sanggar Seni Kusuma ya, sebagai pimpinan Sanggar Seni Kusuma yang sebenarnya sebelumnya Eyang itu kerja di Kementerian Kesehatan. Tapi karena saking cintanya terhadap seni, Eyang siap mengundurkan diri pensiun dini untuk totalitas berkesenian. Jadi sekarang beginilah yang tampilannya dengan pakai ikat, pakai lurik dengan stil gaya yang berbeda. Nah, dari kegiatan ini berkesenian tentunya Sanggar Seni Kusuma tidak hanya berkecimpung di seni tari, tetapi juga bagaimana memotivasi untuk generasi itu cita-cita yang terjun di dunia seni. Waduh, luar biasa. Berarti selaku pimpinan Sanggar Seni Kusuma ya, gitu ya, luar biasa sekali. Semangatnya ya pemirsa bisa dilihat gitu ya, jiwa-jiwa muda masih terus membara sampai sekarang gitu ya. Baik Eyang, ini kalau ngomongin soal Sanggar Seni gitu ya, ini background Eyang tuh sebenarnya selain dulunya jadi kementerian, nah kenapa sampai pada akhirnya menggeluti dunia atau menjadi penggiat seni ini Eyang? Oke, jadi awalnya sebenarnya Eyang ini asli dari Solo, sangat mencintai seni dan terus belajar seni. Dari kecil SD ya, terus menari. Dan sampai mau masuk kuliah memang masih mengingat bahwa kata almarhum Bapak, seni itu hobi. Jadi nggak usah kuliah tari atau kuliah seni. Akhirnya Eyang mengambil untuk kuliah di Akademi Pendidik Kesehatan Teknologi Sanitasi. Dan alhamdulillah tahun 1988 kita diterima di Kementerian Kesehatan Pusat atau di Pusat Jakarta, tepatnya di Direktorat Penyihatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Nah, tetapi jiwa seni itu ternyata memang mengalir terus, tidak bisa padam. Akhirnya sambil bekerja pun kita juga membuka sanggar, karena memang menari. Tetapi di jiwa kita akhirnya saya menari, tapi sebenarnya apa sih tari itu? Tentunya kita harus tahu dong ilmunya. Dan yang memutuskan untuk cuti di luar tanggungan negara 3 tahun untuk menyelesaikan studi pendidikan seni tari di Universitas Negeri Jakarta. Jadi biarpun kesehatan, kerja di kesehatan tetap berkesenian, dan akhirnya kita punya juga istilahnya lulusan seni tari dari Universitas Negeri Jakarta tercinta. Waduh, beneran memang backgroundnya aja udah concern di dalam bidang seni gitu ya Eyang. Ya. Oke. Nah, tadi ini Eyang udah ngejelasin soal backgroundnya selaku pimpinan Sanggar Seni Kusuma gitu. Nah, ini ada Ibu Tri selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi yang ternyata gitu ya membawahi bidang kesenian juga. Nah, ini mungkin pemirsa juga perlu tahu nih Bu. Nah, Dinas Pariwisata ini kaitannya apa dengan kebudayaan atau kebudayaan seni seperti Eyang ini nih Bu? Ya, Dinas Pariwisata ini tentunya khusus di tupoksi saya untuk mempromosikan kesenian dan di luar itu. Jadi budaya terutama yang harus kita promosikan.
Nah, karena culture budaya makanya berkaitan dengan seni tari, seni yang lain juga ya, kayak apa topeng, kemudian untuk melucu-melucu begitu, itu termasuk juga. Nah, kebetulan dengan seni pimpinan Sanggar Seni Kusuma ini yang kita sudah sering bekerja sama. Dari sekitar tahun 2018 untuk saya, karena saya menjabat di Dinas Pariwisata itu tahun 2017. Jadi suka saya ajak pergi ke saat pameran. Nah, disitulah Eyang ini beserta anak-anak asuhnya, anak-anak muridnya memperkenalkan tarian Kabupaten Bekasi. Dan alhamdulillah setiap saya bawa untuk di pameran itu mendapatkan applause yang cukup Excited ya? Iya, dan selalu meminta kembali seandainya kita pergi ke kota itu. Gitu. Sebagai promosi gitu ya. Nah, berarti di Dinas Pariwisata ini juga ada beberapa bagian, maksudnya tidak hanya mengurusi, selama ini kan mungkin mindset masyarakat bahwasanya Dinas Pariwisata kan ranahnya cuma pariwisata aja nih, tapi ternyata ada beberapa hal lain ya Bu ya? Ya itu tadi, walaupun ini kita dengan budaya terpisah, Dinas Pariwisata terpisah dengan budaya, budaya itu ada di Disbudpora, tapi tetap untuk penampilannya itu Dinas Pariwisata yang mempromosikan. Jadi sebagai promosi salah satunya berkolerasi antara pariwisata dengan kebudayaan seni itu ya. Nah, dan di pariwisata juga ada istilah 3A itu. Nah, itu apa, Bu? 3A itu memang syarat untuk menjadi destinasi. Destinasi bisa menjadi destinasi kalau sudah mempunyai 3A. Yaitu yang pertama itu adalah akses. Akses itu bagaimana destinasi itu bisa ditempuh melalui darat atau air dengan cepat. Kemudian untuk yang kedua itu amenities. Amenities itu seperti homestay, kemudian jaringan utilitas, kemudian restoran, UKM-UKM yang ikut meramaikan destinasi itu. Kemudian yang ketiga ini adalah atraksi. Nah, seni budaya, seni tari ini masuk di dalam atraksi tersebut. Berarti si budaya ini masuk ke bagian si atraksi dari bidang 3A itu ya, gitu ya. Berarti masih saling berkaitan gitu ya. Makanya nih Dinas Pariwisata mewadahi para pelaku seni ya, penggiat seni seperti Eyang dan teman-teman yang lainnya gitu ya, pastinya untuk bisa dipromosikan bahwasanya di Bekasi ini ada nih seni yang memang ciri khas sebagai beberapa tarian dan lain sebagainya gitu ya. Oke, baik. Eyang, nih ngomongin masih ya soal penggiat seni. Ini menarik sekali loh, Eyang. Nah, sejauh ini Eyang, bagaimana sih sampai pada akhirnya sekarang sudah menjadi pimpinan Sanggar Seni Kusuma gitu? Gimana? Seberapa besar perjuangan Eyang untuk terus mempertahankan kebudayaan seni nih, Eyang? Oke, kalau untuk berkesenian sampai saat ini memang seperti yang tadi sudah Eyang sampaikan ya, terus berkesenian dan tentunya ingin tahu apa sih tari itu sampai dengan ya ilmu tariknya secara akademisi. Kemudian dengan membuka Sanggar Seni Kusuma tentunya didasari dengan apa sih latar belakang mau mendirikan sanggar, kemudian tujuan, visi misi dan capaian indikator kita apa. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami Sanggar Seni Kusuma memang di bawah naungan Dinas Kebudayaan sebagai pembina untuk bidang seninya, dan juga berterima kasih sekali dengan Dinas Pariwisata selaku promosi atau yang memasarkan kita gitu ya. Nah, ini terus berkaitan. Jadi semangatnya kami sampai saat ini adalah sebenarnya ingin memotivasi, karena tujuan Sanggar Seni Kusuma adalah memotivasi minat berkesenian anak-anak untuk mau mengenal, mencintai, dan melestarikan. Kan kalau tidak kenal tidak cinta. Udah cinta pasti akan dilestarikan seperti itu. Nah, tapi ini di Sanggar Seni Kusuma ini apa yang ditampilkan? Mungkin maksudnya masih belum tahu nih, Sanggar Seni itu biasanya yang ditampilkan tuh apa? Misalkan apakah tarian-tarian apa? Khasnya tuh apa Sanggar Seni? Kalau ditampilkan sebenarnya ada beberapa event ya. Kalau untuk dari Dinas Kebudayaan, yang ada kegiatan misalnya seperti event Festival Payung, kita disupport oleh Dinas Kebudayaan. Ya, kami menampilkan karya. Jadi Sanggar Seni Kusuma bukan hanya melihat atau mengajarkan tarian-tarian yang kita dapat dari
diklat-diklat aja, tapi perlu yang sampaikan juga bahwa Sanggar Seni Kusuma sebenarnya sudah memiliki 12 karya tari garapan Eyang, yaitu produksi Sanggar Seni Kusuma, yaitu yang kita tampilkan Betawi dan Sunda. Tari untuk tari-tarian seperti tari payungku gitu ya. Kemudian tentunya kalau membawa ranah Sundanya Jaipongan gitu. Nah, untuk beberapa event dan perlu ini juga dari Sanggar, alhamdulillah sih tidak hanya di wilayah Kabupaten Bekasi, karena sesuai tujuan ya Sanggar, bahwa capaian indikator kita bahwa Sanggar itu tidak hanya belajar menari, tapi kita melihat dua sisi, peraturan perundangan dari Objek Pemajuan Kebudayaan dan peraturan Kementerian Pariwisata untuk standar usaha Sanggar. Jadi kalau dari pemajuan kebudayaannya bagaimana dengan tari itu sendiri, kalau dari Kementerian Pariwisata standar usaha bagaimana standar Sanggar itu, bahwa Sanggar harus gitu kan, Sanggar harus misalnya yang pasti ada tempat, kemudian apa sih kegiatannya, kemudian bagaimana dengan apakah punya karya. Nah, Sanggar Seni Kusuma ini alhamdulillah sesuai sudah mencapai capaian indikator kita sudah sampai bukan hanya di Kabupaten Bekasi, juga mewakili Kabupaten Bekasi untuk tingkat nasional, baik secara undangan langsung dari pemerintah daerah lainnya, ataupun kita diajak atau ditugaskan oleh Dinas Pariwisata. Nah, kita juga sudah sampai ke baru 3 negara sih. Waduh, luar biasa. Sudah sampai kemana yang negara apa? Ya, Malaysia, Singapura, dan Bangkok. Dengan tampilan tari khas seni. Waduh, luar biasa. Ini ternyata Sanggar Seni Kusuma loh yang ada stay di Bekasi gitu ya. Udah ke 3 negara. Waduh, luar biasa sekali ya. Dan ini patut menjadi suatu kebanggaan untuk pemerintah daerah juga ya pastinya ya, dengan kehadiran seni budaya yang terus dilestarikan dengan Eyang dan teman-teman lainnya ya yang ada di Sanggar Seni. Baik, nih Bu Tri, ini melihat gitu ya beberapa penggiat seni seperti Eyang, gimana melihat Dinas Pariwisata ada beberapa penggiat seni yang seperti Eyang dan lain sebagainya, sambutannya seperti apa? Oh, maksudnya selain dari Sanggar Seni ya, memang ada beberapa ya, seperti di Cibarusah, Sanggar Seninya ada juga, kemudian dari SMA itu ada juga, ada pimpinannya kalau Mas Riki ya. Nah, memang kita kalau pergi ke luar daerah itu tidak selalu membawa Sanggar Seni Kusuma. Banyak ya. Kita bergantian gitu. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bekasi ini banyak dan semua itu memang sudah berkualitas dan profesional. Tapi sejak kapan Bu berkolaborasi dengan para penggiat seni itu? Sebetulnya sudah lama. Mungkin sebelum saya masuk ke Dinas Pariwisata juga sudah, karena memang udah lama banget kan ya yang itu berkecimpung di bidang seni. Tapi untuk khusus saya sendiri, sejak saya di Dispar tahun 2017, saya sudah berkolaborasi dengan para penggiat seni budaya. Berarti memang dari dulu Dinas Pariwisata juga memang tidak hanya pengelola wisata saja gitu ya, tapi memang dari dulu memang para pelaku seni seperti yang dan teman-teman yang lainnya sangat banyak juga ya. Pariwisata itu ada 13 selain seni, kemudian yang jasa usaha pariwisata, kemudian destinasi, kemudian dengan travel. Nah, fungsi travel ini juga dia memperkenalkan paket-paket wisata yang di dalamnya itu ada sanggar-sanggar yang untuk bisa berkiprah gitu. Baik. Tapi sejauh ini dampak atau peningkatan kunjungan wisata setelah mungkin maksudnya ada tampilan beberapa penggiat seni ini gimana Bu kunjungan wisata ini? Otomatis kunjungan wisata itu pasti akan bertambah. Karena mereka itu dari luar itu ingin datang ke Kabupaten Bekasi, mungkin ingin melihat destinasinya seperti apa. Kemudian di dalam destinasi itu ada tarian apa, kemudian ada event-event khusus, festival untuk tarian itu seperti apa. Tahun kemarin saya mengadakan untuk promosi Geraha Pariwisata. Di dalamnya dikumpulkan penggiat-penggiat seni, untuk seni tari itu saya tampilkan dan itu sangat antusias sekali mereka melihatnya. Nah, dengan kolaborasi ini apa harapannya dengan penggiat seni ini?
dengan penggiat seni tentunya penggiat seni ini terus berkreasi. Jadi jangan berhenti karena seni ini akan terus berputar ya. Ya apalagi dengan pemulihan pasca pandemi ini agar semua bisa bangkit gitu. Terus untuk berkolaborasi, harapan dari pariwisata ini terus dilakukan. Ini bagaimana supaya tampilan-tampilan kita di luar itu lebih digencarkan lagi, diacungin jempol gitu. Dan memang terakhir kita di Kalimantan juga terakhir kita menampilkan kesenian itu benar-benar semua senang gitu melihatnya, dan harapan kita untuk ke depan bisa kembali ke tempat yang kemarin itu kita datangi dengan membawa penari yang lebih banyak. Aduh, ya. Dari Bekasi khususnya ya, ini suatu kebanggaan yang luar biasa sekali dan patut diapresiasi. Waduh, Ibu Eyang, ini apa sih harapannya nih untuk pemirsa BRTV agar supaya mungkin pemirsa BRTV juga lebih aware terhadap kehadiran dari para pelaku seni ini nih, Eyang? Oke, kalau untuk bukan pesan ya, untuk semua nih masyarakat Bekasi ya khususnya ya. Jadi harapan Eyang atau ajakan Eyang kepada khususnya kalian generasi muda, kita harus berpegang ya bahwa kita sebagai putra daerah itu harus bisa membangun Kabupaten Bekasi. Karena dalam pengembangan atau pembangunan kita tidak lepas dari trilogi pembangunan, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Nah, apapun itu tentunya orang tua kita adalah beliau-beliau yang ada di instansi-instansi pemerintahan, dan kita yang menguatkannya melalui seni budaya. Ya, harapannya kalau tadi untuk para generasi, yuk kita bersama-sama bersinergi positif untuk membangun Kabupaten Bekasi. Salah satunya kalau dari Sanggar Seni Kusuma adalah di bidang seni. Dan untuk instansi pemerintahan, harapan kami adalah bahwa kami atau anak-anak kita itu perlu mendapat dukungan, mendapat support sepenuhnya sesuai bidang yang dimiliki oleh semua jajaran pemuda-pemudi Kabupaten Bekasi ini. Jadi sesuai bidangnya ya, tidak hanya tari, tetapi kalau untuk fokus berkesenian adalah salah satu juga sebagai bentuk pembangunan. Jadi anak-anak kita di sanggar-sanggar, seluruh sanggar yang ada di Kabupaten Bekasi adalah anak-anak yang sudah membangun Kabupaten Bekasi melalui seni budaya. Luar biasa sekali ya. Semoga pemirsa BRTV juga bisa lebih mengetahui ya bahwasanya di Kabupaten Bekasi sendiri juga ya memiliki beberapa pelaku seni yang perlu diapresiasi, perlu didukung terhadap semua kalangan. Baik Eyang dan Bu Tri, terima kasih banyak, dan selanjutnya mungkin kita akan ngobrol bersama para pelaku UMKM dan juga para kelompok pekerja kreatif yang lainnya untuk membahas banyak hal seputar Dinas Pariwisata ya, khususnya promosi-promosi tentang pengelola wisata dan lain sebagainya. Tapi kita akan jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana, pemirsa tetap di Ngobrol Bareng. Halo pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Kali ini kita kehadiran pelaku UMKM dan tentunya masih sama Ibu Tri nih, selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Nah, Ibu Tri, ini kita sekarang udah kehadiran Ibu Ajeng ya, selaku pelaku UMKM, di mana Dispar ini juga menggandeng UMKM. Selain tadi mungkin pelaku seni gitu ya, penggiat seni, dan Dispar juga menggandeng UMKM untuk berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Oke, kita mungkin kenalan dulu sama Bu Ajeng. Bu Ajeng mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada pemirsa BRTV di rumah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina, tapi biasanya dipanggilnya Ajeng. Saya dari Kecamatan Cibitung selaku pelaku usaha UMKM. Oke, selaku pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi ya. Ininya apa Bu usahanya? Usaha untuk saat ini itu kerajinan tangan dari kawat tembaga berbentuk aksesoris seperti itu sih. Kerajinan handmade ya berarti ya? Iya, betul, handmade. Tapi Bu Ajeng kesibukannya apa selain mungkin usaha di bidang ini?
Ibu rumah tangga sih. Ibu rumah tangga sekaligus melipir ke ini ya, membuat sebuah karya, yaitu membuat pernak-pernik, berarti aksesoris gitu ya. Aksesoris. Ada apa aja ini? Itu ada kalung, gelang, cincin, dan lain-lain. Dari tahun berapa, Bu? Itu dari tahun 2010 ya? 2010. Iya. 2010 udah membuat gitu sampai pada akhirnya dipasarkan. Iya betul. Oke. Tapi sejauh ini untuk pemasarannya sendiri biasanya apa? Lewat e-commerce kah atau mungkin hanya ditaruh di mana gitu? Untuk sekarang ini biasanya kita itu dari Instagram, dari Facebook, dan juga dari pameran-pameran seperti itu, atau bazar-bazar offline ataupun dari ke luar daerah. Luar biasa ya. Ini handmade gitu ya, karya handmade yang bisa dinikmati oleh pemirsa pastinya ya, untuk ya aksesoris kayak seperti kalung dan lain sebagainya ya. Nah ini Ibu Tri selaku pemilik dari usaha handicraft namanya gitu ya. Iya. Oke, baik. Bu Tri, ini sekarang kita sudah kehadiran pelaku UMKM. Nah ini seperti apa sih Dispar menggandeng UMKM ini, bentuknya seperti apa nih Bu? Ya, Dispar ini sangat erat kaitannya dengan pelaku UMKM. Sebetulnya di UMKM sendiri ada pembinanya Dinas UMKM Koperasi. Nah, untuk bisa promosi UMKM tersebut bisa melalui event-event dari Dinas Pariwisata maupun luar Dinas Pariwisata. Nah, dengan adanya UMKM itu kan ada berbagai macam ya, untuk kuliner, untuk handmade, dan seperti Mbak Ajeng yang katakan tadi kan membuat rangkaian daripada batu-batu dengan kawat tembaga. Itu kawat tembaga itu kan sama dengan limbah non B3 yang bernilai ekonomis. Jadi limbah tersebut harusnya dibuang, tapi karena tidak berbahaya bisa didaur ulang sehingga menjadikan suatu nilai yang bisa dijual sehingga bisa membuat keuntungan bagi pelaku ekonomi kreatif tersebut gitu. Jadi sebagai promosi untuk dijual ketika pameran-pameran gitu ya, di pariwisata yang ada di Kabupaten Bekasi, kayak Pekan Raya Bekasi, kemudian event-event di Dinas Pariwisata mengenai Bekasi Tourism Exhibition, kemudian kita juga pada saat melakukan pameran di luar daerah selalu kita bawa handmade yang dari Kabupaten Bekasi, dan alhamdulillah itu pengunjung kalau melihat seneng banget, sih. Ibu ya benar-benar. Dan memang juga harganya tidak mahal, sangat terjangkau ya, sangat terjangkau dengan pernak-perniknya. Tapi ini unik sih, maksudnya maksudnya kepikiran untuk membuat usaha pernak-pernik yang mungkin ya terbuat dari tangan sendiri, berarti maksudnya dibikin sendiri gitu ya? Bikin sendiri, hebat, dan benar-benar enggak pakai mesin sama sekali. Bener-bener dari tangan sendiri gitu ya, dari mulai kalung, gelang, dan lain sebagainya. Lain-lain. Tapi sekarang ngebuat handmade-nya sendiri atau punya karyawan? Ada beberapa karyawan sih, tapi kan tidak semuanya itu finishingnya ke karyawan ya, karena terkadang itu kalau handmade itu beda tangan beda hasil. Gitu. Jadi tetap harus ada pantauan dari Bu Ajeng ya. Waduh, luar biasa, ini membuka peluang sih bagi ibu-ibu mungkin karyawannya tetangga-tetangganya ya. Jadi bisa ngebuka peluang untuk jadi penghasilan gitu ya, walaupun sebagai ibu rumah tangga tapi punya penghasilan sendiri ya gitu. Bahkan ini Dispar sendiri udah ngajak kemana aja Bu sejauh ini? Saya bergabung sama Dispar itu dari 2018 ya, diajak sama Putri. Kita tuh sudah ke Bali, ke Semarang, ke Surabaya, terakhir kemarin kemana tuh, ke Palembang ya, terakhir ke Palembang. Mungkin insya Allah tahun depan kalau memang masih diajak lagi, berharapnya seperti itu ya. Dan pandemi berlalu kita bisa berkolaborasi lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Luar biasa ya, menggandeng para pelaku UMKM sampai keluar kota loh Putri. Waduh, luar biasa sekali. Mungkin kalau
kalau nggak ada Putri saya nggak bisa kemana-mana. Tapi ini hebat sekali ya, maksudnya Dinas Pariwisata sendiri maksudnya menggandengnya untuk mempromosikannya bahkan nggak cuma di dalam daerah, di daerah Kabupaten Bekasi saja gitu ya, tapi keluar loh, bahkan sampai pada akhirnya tahu nih kalau ini dibuatnya oleh orang Bekasi sendiri gitu. Tapi punya ini khas Bekasinya gak? Kayak buat-buatan handmade-nya gitu? Kalau aksesoris sih formal Iya, ya formal gitu. seperti Cuman biasa. kan pada saat kita itu pergi untuk pameran bareng dengan Dispar, itu kan kita tidak hanya membawa produk yang kita miliki saja, tapi membawa produk dari pelaku usaha yang lain gitu, seperti makanan ringan, snack seperti itu. Terus ada batik-batik gitu. Kebetulan kan di Kabupaten Bekasi itu ada beberapa penggiat batik ya, ada batik Canting Ayu, ada Telaga Batik, Seraci, dan Samara seperti itu. Bergantian aja sih dibawanya begitu. Jadi berarti pas pameran keluar kota itu nggak cuman dari hasil ibu juga ya? Betul. Tapi banyak Tapi dari ada beberapa pelaku usaha yang lain gitu. dari mulai batik Dan mulai batik dan handmade yang lain, rajut, banyak lah. Mewakili berarti Ibu mewakili, ya? mewakili. Berarti Ibu aja mewakili pemilik yang kata usaha-usaha yang lain itu untuk dititipkan ke Ibu untuk dipamerkan keluar kota itu ya gitu ya, bersama Dinas Pariwisata. Nah itu tapi gimana sih Bu nah ini kan UMKM sendiri kan maksudnya memang sudah ada yang mengurusi nih UMKM. Nah ini gimana Bu Tri menggandeng si UMKM ini untuk maksudnya kenapa diajak gitu si UMKM ini gitu? Ya, karena Dinas Pariwisata itu ada beberapa bidang. Iya. Bidang destinasi, bidang kelembagaan, bidang pemasaran, bidang ekraf. Iya. Nah, bidang ekraf lah yang mengurusi UMKM ini. Jadi melakukan pembinaan. Nah, sehingga sudah dibina tersebut kan kita ada hasilnya dong. Nah, memang kita pun harus mempromosikan apa sih yang sudah dibuat oleh Kabupaten Bekasi. Jadi ceritanya Dispar Guide UMKM ya seperti itu gitu. Jadi binaan daripada Dispar sendiri kita bawa untuk bisa dinikmati oleh orang luar Kabupaten Bekasi, sehingga dia pun nanti akan mencari di event-event sendiri. Dia akan menanyakan juga nih yang model-model seperti ini, karena yang namanya aksesoris itu kan kalau perempuan itu nggak satu aja, pengennya koleksi gitu. Bener Jadi lagi. Jadi itu kenapa kita menggait UMKM ya, karena salah satu untuk daya tarik kunjungan wisatawan. Nah, ini aksesoris yang menarik ya, maksudnya orang-orang yang maksudnya nggak niat beli, ngelihat waduh pernak-pernik gitu jadi tertarik, excited sendiri gitu ya. Tapi Bu, sejauh ini ya kalau datang ke pameran bisa omsetnya bisa sampai berapa tuh Bu? Kalau boleh tahu. Pernah sih sampai 7 juta sih pernah. Itu dalam event itu? Waduh luar biasa. Masya Allah ya. Dan pada saat kita pameran itu untuk beberapa kota itu alhamdulillah sih selalu jadi juara satu ya. Waktu itu pernah di Surabaya dan kota-kota yang lain sih. Waktu di Surabaya juga kan mungkin terjangkau. tidak besar-besar ya. Dari mulai berapa tuh Bu? 5.000, Dari 5.000 sampai 15.000. 800 ribuan ada sih. Dari yang murah sampai yang sampai yang ini variatif ya. Cuman sementara pada saat pameran sampai 7 juta gitu kan. Berarti banyak kan unit-unit yang terjual gitu. Ya karena apa, itu daya tarik seperti di Surabaya contohnya ya. Di sana orang lebih banyak untuk melihat ini aksesoris. Ya, mungkin di daerah-daerah lain mungkin ke batiknya atau ke kulinernya. Tapi rata-rata aksesoris ini selalu menjadi daya tarik. Kalau Dinas Pariwisata memang untuk pameran itu ada berbagai yang dilihat. Dari mulai luasnya stand, kemudian dekorasinya stand, kemudian isi di dalam stand itu sendiri, ya antara lain dari produk-produk UMKM. Itu biasanya dipamerkan oleh kita itu adalah batik, UMKM batik, kadang mereka juga kita bawa. Kemudian UMKM mengenai handmade juga macam-macam, itu ada aksesoris, ada tas-tas, ada untuk makanan juga. Jadi itu menjadi penilaian kenapa kita juara. Kemudian orang yang menjaga juga, seperti kan UMKM ini kita bawa, ya kan? Dia juga harus menguasai bagaimana sih cara membuat, bagaimana sih destinasi yang ada di Kabupaten Bekasi, bagaimana culture budaya juga. Jadi banyak yang dilihat untuk mencapai juara. Kemudian kita buka dan kita tutup sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pengelola
pameran tersebut. Itu jadi ya terutama lah isinya juga karena banyaknya orang melihat itu menjadi penilaian. Nah kan kalau aksesoris otomatis perempuan-perempuan banyak yang melihat gitu, dia tulis daftar nama untuk jadi itulah penilaian kita untuk jadi juara 1, 2, alhamdulillah. Sering menjadi juara ya. Luar biasa sekali. Yang tahun ini pun saya di Padang ini juara 1. Waduh. Ya, kemudian di Samarinda Makassar juara 3. Nah, kalau di Makassar kemarin kita standnya stand yang paling bagus. Waduh, luar biasa sekali ya. Baik, Bu Tri, ini nanti akan ada agenda tahunan nggak dari Dispar sendiri nih? Ya, kalau Dispar ini nanti di akhir tahun ini akan mengumpulkan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa masuk di dalam event calendar of event. Jadi nanti kita akan membuat suatu kegiatan dari bulan Januari sampai Desember yang akan dimasukkan ke dalam suatu kalender, sehingga orang-orang nanti yang bisa melihat dari medsos, kemudian datang ke hotel, resto, dia bisa melihat 1 tahun ke depan ini di Kabupaten Bekasi ini ada event apa saja. Ya, itu rencananya itu ya. Itu berarti akan diselenggarakan kapan atau rencananya? Kalau memang kegiatannya itu nanti di tahun 2023 ada, itu nanti ada launchingnya. Tapi kalau memang tidak ada, kita berusaha untuk membuat kalender event itu yang nantinya akan dibagikan kepada jasa usaha pariwisata yang bisa mempromosikan. Oke, baik. Waduh, ini sangat menyenangkan sekali ya, ini sistem kolaborasi antara Dispar dan UMKM pastinya. Tapi apa sih target Dispar sendiri untuk para pelaku UMKM ini? Target Dispar ini ya barang-barang yang dihasilkan oleh UMKM ini menjadi ketertarikan orang untuk bisa memiliki. Ya, jadi bagaimanapun dengan produknya itu laku akan menaikkan daripada per kapita. Ya diharapkan semua UMKM ya bukan bersaing tapi berlomba untuk menghasilkan yang terbaik. Itu luar biasa sekali ya Bu Ajeng. Ini apa selaku pelaku UMKM harapannya ya untuk maksudnya terhadap dinas tuh inginnya seperti apa nih para pelaku UMKM ini? Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Tri dan juga Dinas Pariwisata yang selalu membawa saya untuk pameran-pameran seperti itu. Karena untuk pameran sendiri kita juga bukan hanya tentang produk yang kita bawa, tapi kita mesti smart untuk menarik buyer dan mendapatkan buyer kembali gitu. Karena setelah pameran itu bukan hanya pameran saat itu aja gitu, tapi kita membutuhkan setelah pameran itu ada nggak buyer yang akan membeli produk kita selanjutnya gitu. Memesan dalam jumlah yang banyak. Seperti kalau pameran itu sih yang kita cari untuk continue membeli seperti itu ya. Harapannya sih semoga tahun depan kita bisa berkolaborasi kembali, membuat produk-produk yang lebih bagus lagi, dan tentunya juga bukan cuma saya tapi juga teman-teman pelaku usaha yang lainnya, sehingga pada saat kita nanti dibawa untuk pameran itu kita bangga sebagai bagian dari Dinas Pariwisata dan warga Kabupaten Bekasi begitu. Apalagi mungkin aksesoris sendiri bisa kan ranahnya ke merchandise atau apa gitu ya, bahkan sampai luar kota mungkin orang jadi bisa. Tapi sejauh ini udah ada sebenarnya selain saya pengrajinnya langsung, itu juga kita tuh sering membuat workshop seperti itu sih. Udah sering lah mengajar ke sana ke sini gitu untuk biar membuka lapangan baru untuk yang lainnya, generasi yang lain. Waduh, luar biasa sekali ya. Ini semakin marak ya ternyata Dinas Pariwisata ini, pemirsa ya, sudah ini penggerakannya itu nggak cuman dari dalam sektor pariwisata gitu ya, bahkan menggandeng para pegiat seni, para pelaku UMKM yang sampai pada akhirnya bisa sampai
keluar kota seperti ini ya, luar biasa. Semoga ini Dinas Pariwisata dengan pengurus pemerintahan yang lain khususnya di Kabupaten Bekasi ini bisa semakin menggencarkan lagi dan bahkan bisa dilihat nih Kabupaten Bekasi ini nggak cuma sebagai kawasan industri ya Bu ya, bahkan banyak hal-hal yang mungkin bisa dibanggakan di Kabupaten Bekasi ini. Baik Bu Tri dan juga Bu Ajeng, terima kasih banyak udah sharing gitu ya. Mungkin di segmen selanjutnya kita masih ngomongin soal pengelola wisatanya gitu ya, sama kelompok Pokdarwis ya Bu, kelompok sadar wisata gitu ya. Jadi pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Halo pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, tentunya masih sama VJ, dan kali ini kita kehadiran pengelola wisata dari Sungai Jingkem nih pemirsa. Kali ini kita kehadiran Bapak Heri selaku Ketua Pokdarwis Pengelola Wisata Sungai Jingkem dan juga Bapak Fathul ya. Partnernya Pak Heri juga ya selaku sekretaris pengelola wisata Sungai Jingkem. Nah, Sungai Jingkem ini adalah wisata yang ada di Kabupaten Bekasi ya, tepatnya di Tarumajaya. Oke, baik pemirsa, kita mungkin akan kenalan dulu dengan bapak-bapak ini ya. Oke, baik Pak Heri dulu silakan untuk memperkenalkan dirinya kepada pemirsa BR TV di rumah Pak, silakan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Ansah. Saya selaku Ketua Pokdarwis Sembilangan Bahari atau Ekowisata Sungai Jingkem Sembilangan. Baik, selaku Ketua Pokdarwisnya gitu ya. Oke, partnernya Bapak Fathul, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathul Qorib, saya selaku Sekretaris Sungai Jingkem. Oke, Sungai Jingkem. Iya, Sungai Jingkem. Aduh, ini partneran ya berdua. Tapi ini ngomong-ngomong ikatannya apa nih? Teman atau saudara atau apa? Sohib. Sohib besti ya kalau kata sekarang. Oke, tapi Pak Heri, maksudnya sama Pak Fathul itu maksudnya bergabung, berkolaborasi berdua gitu sampai pada akhirnya jadi partner itu sejak tahun berapa? Teman sekolah apa? Ya, kalau bicara dengan rekan saya ini dari kecil. Dari kecil, teman kecil? Dari kecil, SD, SMA, terus sampai bujangan nikah bareng, sampai sekarang bareng terus. Waduh, luar biasa. Sampai akhirnya sekarang ngelola wisata bareng ya? Bareng lagi, bener. Waduh, luar biasa. Nah ini berarti kan Sungai Jingkem ini merupakan wisata hutan mangrove ya? Benar. Hutan mangrove. Nah ini hutan mangrove sendiri ya Pak. Sebelum kita ngebahas soal hutan mangrove, mungkin kita akan ngomong soal background Bapak dulu ya. Bapak berdua gitu ya. Kenapa sampai pada akhirnya sekarang ngelola wisata tuh inisiasinya sebelumnya kenapa gitu membuat wisata ini? Oke. Awal mulai terbentuknya atau terjadinya wisata Sungai Jingkem itu sebenarnya dari ketiadaan dan keterbelakangan masyarakat Kampung Sembilangan itu sendiri. Jadi kami dari 30 anak muda yang memang pemikiran gimana caranya membangun kampung, akhirnya kita kumpul bareng. Bagaimana sih kita bangun potensi alam kita nih yang memang udah bagus, yang Tuhan udah kasih, tinggal kita poles lagi nih. Alhamdulillah kita kumpul. Sebelumnya sih saya petani, background saya petani tambak. Dan teman saya juga sama. Sekarang kadang bareng di Empang. Saya orang petani tambak Empang. Jadi semenjak di Empang kita duduk-duduk di Empang, gimana caranya di kampung kita rame nih? Gimana caranya? Soalnya saya kadang-kadang malu. Di saat teman nanya, orang mana sih Bang? Orang Sembilangan. Sembilangan mana ya? Nah gitu. Masih belum ada yang familiar ya? Kadang tahu. Nah setelah kami rempuk dengan teman-teman yang diperakasi oleh Forum Pemuda Peduli Lingkungan yaitu FPPL. Nah, forum kita adalah FPPL. Akhirnya kita bentuk deh tuh tim untuk gimana caranya bangun kampung ya. Kita bentuk namanya Wisata Sungai Jingkem. Dan saat ini tanpa kita kenalin kampung, mereka yang pengen tahu sendiri kampung kita. Gitu. Dari inisiasi awalnya ya keresahan berarti ya. Bener. Yang sampai pada akhirnya sekarang wah ini apa nih yang akan kita buat untuk memperkenalkan kampung sendiri, Kampung Sembilangan gitu Kampung ya. Sembilangan. Tapi jujur saya juga baru dengar Pak. Makanya ini semoga nih pemirsa BR TV di rumah jadinya tahu kalau ternyata di Kampung Sembilangan itu ada wisata, yaitu wisata ini ya, wisata Sungai Jingkem atau yang lebih dikenal dengan hutan mangrove gitu ya. Oke, Pak Fathul, ini kenapa sampai pada akhirnya mau ikut apa ya? Mungkin ini atas inisiasi bersama gitu ya. Kenapa pengen ikut untuk membangun ini juga apa namanya wisata ini? Karena ya merasa anak anak kampung sendiri kalau bahasa kita ya. Jadi kita juga sebagai anak kampung sendiri itu kita pengen kampung kita emang bener maju terus dikenal sama orang.
nggak selalu keterbelakangan nih Mbak gitu. Jadi ya atas ya keinginan, terus pengen rasa apa ya? Gimana kampung kita biar maju, ya kita bangun bareng-bareng gitu Mbak. Ini solid banget ya berarti ya. Pemudanya ini berapa? 30 anggota Ada Pak? 30 anggota semuanya bergerak dan sampai pada akhirnya sekarang ngelola wisata bareng-bareng semua. Bareng-bareng semua. Waduh, luar biasa. Itu teman-teman dan juga keluarga pastinya ya. Pasti. Ngelola itu. Waduh, luar biasa. Nah ini Sungai Jingkem. Nah ini apa ya Pak? Agak menarik sih sebenarnya. Ini Sungai Jingkem tuh artinya apa? Atau ada ini nggak ada istilah namanya atau gimana tuh Pak? Ada sih. Sejarah Sungai Jingkem. Ini toponimi yang dibangun oleh masyarakat. Jingkem itu sebenarnya banyak. Ada yang bilang, oh tertutup Jingkem. Ada yang bilang Sungai Jingkem itu sungai yang mingkem dan yang lain. Dari beberapa sumber yang saya cari, sebenarnya Sungai Jingkem itu memang sungai alam yang tidak dibuat oleh manusia, memang ada proses alam. Dan nama itu memang sejak dari zaman Belanda. Jadi dulu namanya itu Rivier de Jingkoms, artinya tertutup atau rapat. Nah jadi makanya Jingkem, Mingkem, Tingkem artinya menutup dan rapat. Nah itu sebenarnya. So, dulu itu karena kalinya besar tertutup pohon mangrove yang benar-benar luar biasa. Dan memang pada zaman Belanda itu tentara yang mau itu ngumpetnya di situ. Sejarah yang dibangun oleh masyarakat kayak gitu. Jadi makanya Sungai Jingkem gitu. Sungai Jingkem. Dan kenapa sih kita buat nama Sungai Jingkem? Karena kita nggak mau ngilangin adat budaya yang memang orang tua kita udah kasih. Nggak kita rubah dengan nama-nama yang vulgar kayak gimana ya. Kita pengen tetap kearifan lokal tetap kita jaga. Dan uniknya orang Sembilan itu masih Melayunya tinggi. Kenapa sih sungai? Iya, nggak sungai ya. Bener, karena itu memang Melayu. Jadi bahasanya masih iye. Iya bener lagi, Bekasi banget ya. Bekasi banget, iye banget. Nah, sungai iye banget gitu kan. Jadi uniknya itu kampung Sembilan ngomongnya masih iye gitu. Sungai makanya kan, bukan sungai. Bukan gitu. sungai. Berarti kan sungai itu kan dari sungai. Sungai sama. Gitu. Makanya bahasa Bekasinya masih kental tuh ya, Sungai Jingkem gitu. Artinya mungkin kalau kata anak-anak sekarang hidden gem gitu ya. Maksudnya apa ya, wisata yang tidak terlihat ya sampai pada akhirnya tersembunyi gitu ya. Mungkin gitu ya. Nah ini sebenarnya di Sungai Jingkem ini ada apa aja di dalamnya tuh Pak wisatanya? Untuk sebenarnya Sungai Jingkem kita lebih wisatanya wisata alam dan edukasi. Alamnya itu adalah hutan mangrove. Kita lebih dari 100 hektar lah mangrove di sana. Memang udah tumbuh dan ditanam oleh orang-orang tua kita dulu. Kita cuma nikmatin saat ini sebenarnya. Jadi kita cuma merawat, menjaga, melestarikan itu. Karena memang udah ada dari orang tua kita. Nah itu. Dan edukasi itu tentang bagaimana caranya penanaman mangrove, manfaat mangrove, perawatan mangrove dan yang lain. Karena mangrove itu kan banyak jenis. Di Sungai Jingkem sendiri ada 17 jenis mangrove yang masih kita lestariin. Dan ada beberapa yang nilai ekonomisnya ada. Kayak jadiin dodol, sirup dan yang lainnya. Saya juga pernah lagi makan snack mangrove. Snack mangrove. Masuknya berapa tuh Pak? Itu tiket kita cuma Rp5.000 all in. Rp5.000? Ini wisata murah loh, udah bisa liburan gitu ya di Sungai Jingkem ini. Waduh, Rp5.000 udah bisa menikmati wisata alam yang waduh ini kayaknya kalau misalkan datang ke sana nuansanya masih asri gitu ya. Waduh luar biasa. Nggak cuma dari 5.000 itu nggak cuma kita jalan-jalan, tapi ada donasi di dalamnya itu. Dari 5.000, 5% kita untuk dana sosial untuk anak yatim, orang meninggal dan kegiatan keagamaan. Tetap untuk maksudnya ada tetap untuk masyarakat karena wisata itu kita bangun socialpreneur. Socialpreneur itu adalah usaha yang ada nilai sosial yang ada nilai usaha. Kalau kita mikirin sosial, ya harus sosial aja, perut harus diisi. Kalau kita mikirin perut aja, bagaimana buat teman-teman kita nanti sosialnya itu. Jadi sosial yang ada usaha yang ada sosial. Jadi harus bergabung. Socialpreneur itu tetap kita jaga dan kita jalankan sampai saat ini. Itu luar biasa sekali sih, maksudnya membangun Sungai Jingkem ini pengelola wisata yang nggak cuma mungkin ya kalau mungkin orang membangun wisata yang hanya untuk kehidupan pribadi, tapi mungkin Sungai Jingkem ini selain melestarikan hal-hal yang ada di kampung itu sendiri gitu ya, membantu gitu ya, bahkan waduh lumayan ya kalau misalkan 5% dari penghasilan yang ada lumayan untuk membantu ini sekitar gitu ya. Tapi oke, baik Pak Fatul, ini biasanya kalau di sana gitu ya kondisi Sungai Jingkem itu mungkin Pak Fatul sendiri itu mengelola bagian-bagian apa nggak? Kalau kita di sana nggak ada yang bagian mengelola siapa gitu. Jadi kalau di sana sistemnya emang apa yang harus kita kerjakan bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada lo harus kerjain ini enggak. Gitu. Jadi, walaupun udah ditentuin boxnya tapi kerja tetap bareng-bareng. Tetap bareng-bareng gitu.
Berarti Pak Fatul ngurusin pendataan ya, sekretaris. Pendataan apa tuh? Pengunjung juga? Kunjung juga data semua kunjungan. mencakup itu Mbak. Waduh, luar biasa. Berarti sejauh ini Pak, kunjungannya biasa rata-rata per hari berapa? Rata-rata kalau dihitung per hari kita paling kita untuk saat ini ya setelah pandemi itu paling kita ramenya di hari Sabtu Minggu aja sih Mbak. Kalau untuk hari-hari biasa ya paling kunjungan 70 orang, 100 orang gitu aja. Paling ramai bisa sampai berapa tuh Pak? Kalau paling ramenya untuk saat ini itu paling 2.000-2.500. Waduh, luar biasa loh. 2.000 orang datang ke wisata Sungai Jingkem, Masya Allah. Bahkan maksudnya kalau dibilang Tarumajaya kan termasuk agak jauh, agak effort loh Pak. Kalau misalkan datang ke sana 2.000 orang, harus nyebrang laut gitu ya. Untuk datang ke sana ini luar biasa sekali gitu ya. Tapi ini semoga wisata Sungai Jingkem ya dengan kehadiran di Ngobrol Bareng ini pemirsa BRTV ya, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi, kalau liburan datangnya ke Tarumajaya agak jauh dikit gitu ya. Kalau Cikarang ya, mainnya minggir gitu. Kalau mau tahu Sungai Jingkem mainnya kurang minggir. Bukan mainnya bener, mainnya kurang minggir. Jadi harus datang ke Tarumajaya lebih effort mengelilingi hutan mangrove-nya yang ada di Kabupaten Bekasi itu harus mampir ke sana pemirsa. Oke. Tapi gimana dukungan Dispar sendiri terhadap pengelola wisata di Sungai Jingkem? 1 tahun kita berdiri, akhirnya Dinas Pariwisata welcome untuk SK Pokdaris. SK-nya alhamdulillah sih setiap kegiatan-kegiatan dari kan ada beberapa bidang. Dari bidang promosi, kelembagaan, destinasi, terus ekrab, setiap ada kegiatan kita dilibatkan dan diundang. Walaupun memang secara infrastruktur dan yang lainnya mereka memang belum ya ke kita lebih di CSR. Alhamdulillah kita dapat CSR dari perusahaan terdekat itu PLN kan, PLN Nusantara Power, dan itu yang terus listrik alhamdulillah itu buka, jadi pengolahan dari CSR itu jadi mereka tuh support dari setiap program-program kita. Nah yang tadi barusan kita dapat kabar dari ISDA 2022 kita dapat proper goal itu dari PLN itu juga, dan dari kelembagaan dari Kementerian Pendapatan Nasional gitu. Ini ternyata Sungai Jingkem juga punya prestasi-prestasinya ya? Apa Alhamdulillah. Dari Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun kemarin 2019 kita kategori wisata masih berkembang. Dan sempat kan Pak Bang Menteri mau datang cuman nggak jadi. Belum ya? Belum. Pasti nantinya akan datang kan gitu. Terus dari tingkat Kementerian Lingkungan Hidup, terus dari SDM, ada beberapa lagi sih, memang banyak juga lumayan deh. Tapi jadi kan saya bilang kami itu nggak merasa puas, kami itu selalu terus berjuang dan berjuang. Tujuan kita apa sih? Bagaimana caranya efek domino yang kita hasilkan dari wisata ini melibatkan banyak masyarakat. Darinya saung itu cuma 5, sekarang udah 32 saung dan gratis, nggak ada sewa apapun di situ untuk masyarakat, pure untuk masyarakat. Nggak dipungut biaya berarti? Nggak dipungut biaya apapun. Untuk yang masyarakat yang pengen warung, bikin silakan tanpa ada sewa lahan dan yang lainnya. Silakan. Membantu ya berarti ya perekonomian. Lahan-lahan kosong yang merekanya tadi kosong sekarang udah dibuat parkiran, tidak ada retribusi yang kita minta. Yang penting mereka bisa jaga keamanan yang lainnya. Perahu nelayan yang biasanya mereka buat ngelaut, sekarang buat ngangkut para wisatawan. Waduh, luar biasa sekali ini. Ini memang para masyarakat Kampung Bilangan ini sangat support. Sembilangan, Mbak. Sembilangan. Bilangan ya. Sembilangan gitu. Sembilangan ini para pemuda. Para pemuda yang ada di Kampung Sembilangan ini sangat support untuk bisa mengajak para masyarakat ya, nggak cuma mungkin anggota kelompoknya saja gitu ya. Bahkan masyarakat yang lain jadi ikutan bisa jualan di situ gitu ya, punya penghasilan. Apalagi sekarang kan apa-apa serba susah ya Pak ya. Aduh, jadi makanya dengan kehadiran Sungai Jingkem ini bisa membawa keberkahan untuk masyarakat sekitar gitu ya. Berarti sejauh ini pasca pandemi sudah meningkat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, berangsur-angsur. Udah lumayan meningkat berapa persen Pak Fatul? Lumayan deh. Buat dapur Pak ngebul. Ngebul ya. Meningkat, jadi tadinya lockdown agak riang gitu ya Pak ya. Sekarang pandemi udah mulai ini udah agak lumayan lagi gitu. Oke. Baik Pak Heri, targetnya ke depan untuk Sungai Jingkem sendiri nanti akan ada apa rencananya?
target ke depan kita pengen ada wisata terusan. Jadi bagi wisatawan yang pengen ke Pulau Seribu, kita itu lebih dekat karena kita memang daerahnya pesisir ya, pesisir laut. Kita juga dekat. Kalau ke Pulau Seribu itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam untuk perahu cepat. Jadi kita sempat udah ada perbincangan dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat itu akan ada aja wisata integrasi antara Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk wisatawan yang pengen ke pulau, mereka nggak harus untuk Bekasi ya, untuk orang Bekasi nggak perlu mereka ke Jakarta. Dari tempat kita naik welcome-nya di Sungai Jigam, bisa makanan orang-orang situ kita berdayakan. Dari situ mereka wisata pakai perahu orang situ. Jadi efeknya semuanya dapat. Kita pengen ada rencana ke situ ke depannya, dan kita selalu punya target wisata Sungai Jigam menjadi wisata taraf internasional. Harapannya selaku pengelola wisata gimana kepada Dispar? Harapan kita sih lebih kencang lagi untuk pemerintah terkait, khususnya Dinas Pariwisata untuk membangun dan mengembangkan wisata-wisata di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu nggak kalah loh dengan tempat-tempat lain yang notabene mereka punya gunung dan punya, kita semua ada. Hutan mangrove ada, laut ada, sungai yang indah ada. Terus taman-taman di sini kita banyak. Kita nggak kalah loh. Kita berharap terus genjot terus, kencengin terus wisata Kabupaten Bekasi karena ekonomi itu akan ngedongkrak di saat wisata itu udah mulai berkembang. Harapan terus. Dan kita juga akses jalan yang menurut yang menuju ke wisata itu tolong diperhatikan, tolong dilihat lagi karena akses jalan menjadi pangkal utama ekonomi itu ya. Alhamdulillah sih kayak di Sungai Jigam itu sedikit merangsur sedikit. Tapi harapan kita ayo kencengin lagi untuk Dinas Pariwisata biar wisata Kabupaten Bekasi itu menjadi wonderfulnya Indonesia gitu. Iya, kebanggaan ya. Yang mungkin selama ini kalau orang harus datang keluar kota nih, masyarakat Kabupaten Bekasi nggak usah jauh-jauh ke Kabupaten Bekasi, ke Tarum aja ya. Ada 18 destinasi di Kabupaten Bekasi ya. Gitu. Ayo kunjungi semua. Ayo dong kunjungi. Ayo ke Bekasi. Gitu. Ayo ke Bekasi gitu. Kalau udah datang ke Sungai Jigam udah nggak kerasa aja udah sore gitu. Aduh luar biasa sekali ya. Semoga nih wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bekasi supaya bisa lebih terkenal lagi gitu ya, nggak cuma di daerah Tarumajaya bahkan ya. Masyarakat Kabupaten Bekasi udah tahu nih ya, maksudnya Sungai Jigam, bahkan keluar kota orang mungkin datang ke Bekasi cuma pengen ngunjungin Sungai Jigam gitu ya. Luar biasa sekali, dan semoga juga semakin inovatif gitu ya ke depannya dengan berbagai fasilitas yang ada supaya masyarakat juga bisa menikmatinya yang lain gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Eri dan juga Pak Matul atas sharing informasinya. Ada Instagramnya? Ada. Oke, ada. Sungai Jigam apa tuh Pak kalau boleh di-share? Instagram Sungai Jigam _9. Sungai ya, bukannya sungai. Ya, Sungai Jigam _9. Langsung follow, di situ juga ada informasinya. Ada informasi. Terima kasih sebelumnya Bapak-bapak atas informasinya. Semoga pemirsa BR TV di rumah tertarik untuk bisa mengunjungi wisata Sungai Jigam. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng, dan terus saksikan Ngobrol Bareng di live streaming juga bisa pemirsa di aplikasi Genflix ataupun di streaming www.brtv.co.id. Jangan lupa nonton terus program Ngobrol Bareng di BR TV. Saya Via Junita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.